Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Halo sahabat Unwim semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan saya pun selalu berdoa agar seluruh urusan dan juga pekerjaan Anda semuanya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Unwim semuanya, pada video kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan dua orang tamu yang super istimewa, dua orang mahasiswa yang memiliki pemikiran yang sangat brilian ya, dan alhamdulillah pada periode kali ini, yang satu diamanahi sebagai Gubernur BEM, Fakultas Pertanian Universitas Yunaya Mukti, dan yang satu lagi diamanahi sebagai Wakil Gubernur BEM Fakultas Pertanian Universitas Yunaya Mukti. Penasaran kan siapakah mereka? Satu, dua, tiga, jeng jeng jeng. Ada dua orang AA ganteng nih, walaupun seganteng ini, tapi pemikirannya sangat brilian ya. Baik, AA semuanya, pertama-tama coba perkenalkan diri kepada sahabat Unwim semuanya, silakan. Dimulai dari AA yang berkacamata, silakan. Terima kasih. Eee, Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Agribisnis angkatan 2022 dan sebelah saya Halo teman-teman juga, kenalin nama saya Muhammad Iksan Maulana dari Agroteknologi Angkatan 2022. Oke, nah saya kedatangan Kang Kurniawan dan juga Kang Iksan ya. Kang Kurniawan itu dari Agribisnis Angkatan 2022, Kang Iksan dari Agroteknologi Angkatan 2022 juga. Oke, Kang Kurniawan sekarang diamanahi sebagai Gubernur BEM, sedangkan Kang Iksan diamanahi sebagai Wakil Gubernur BEM ya. Baik, sahabat Unwim semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba korek-korek ya, korek-korek mengenai BEM di bawah pimpinan kedua Akang Ganteng ini, nama kabinetnya apa, lalu prokernya apa, visi misi dan sebagainya. Oke, baik. Let's see what we've got here. Pertama-tama, saya ingin tahu dulu dong, latar belakang Akang-Akang berdua, bisa diceritakan sedikit apa motivasinya masuk BEM? Dimulai dari Kang Kurniawan dulu, silakan. motivasi saya untuk masuk BEM periode sekarang itu, dan tidak lain tidak bukan, itu yang pertama melatih soft skill saya. Soft skill? Mhm. Karena merasa, apa, saya itu kan sudah di himpunan awalnya Oh, oke. dan UKM. Nah di UKM sama himpunan juga, saya juga sudah belajar soft skill gitu. Namun di dalam UKM dan himpunan, saya belum bisa menerapkan terkait Soft skill itu belum nah, ada aplikasinya ya mungkin ya? ada aplikasinya. Nah di BEM sendiri, saya itu, apa sih, merupakan sebuah apa, sebuah peluang begitu. Wadah gitu ya? Ya Mhm. sebuah wadah, sebuah peluang bagi saya untuk masuk di BEM itu sendiri. Bagaimana cara mengaplikasikan soft skill yang di himpunan dan di UTM. Jadi, ketika masuk BEM itu sebenarnya itu sudah mempunyai gitu soft skill-nya Ya tersebut. ya ya ya. Nah, kalau udah mempunyai soft skill, saya itu mempunyai peluang besar gitu di BEM. Nah, ya yang seperti dibilang tadi gitu, bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, saya harap, eee, motivasi saya ini terus makin kuat gitu, semakin teguh di BEM ini. Oke, baik baik. Tadi Kang Kurniawan me-mention ada soft skill ya. Seperti yang sudah kita ketahui yang namanya soft skill itu kan dimensinya banyak ya. Ya. Yang dimaksud soft skill di sini apa kira-kira Kang Kurniawan? Contohnya apa? Soft skill itu, apa ya, kayak public speaking, Oh, I see. Mhm. terus, problem solving, Oh, manajemen waktu dan, belajar teknologi baru gitu. wih mantap mantap Nah, mantap. di soft skill tersebut itu merupakan soft skill dasar lah bagi mahasiswa Mahasiswa ya? supaya, ketika mahasiswa itu terjun langsung ke lapangan di dunia luar, bisa adaptif gitu langsung.
Oh, seperti itu. mantap 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 mantap. Oke, bagus. Wah, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah motivasi Kang Kurniawan Anslub mencek bahasa Sunda temanya ke BEM itu untuk mengaplikasikan soft skill yang sebelumnya sudah didapatkan ya, Ya, cuma perlu ada aplikasinya gitu loh. betul. Oke, very good. Bagaimana dengan Kang Ihsan? Apa sih motivasi masuk BEM pertama kali? Mungkin, motivasi saya waktu masuk BEM itu pertama ya, waktu kita udah kerjasama dengan Kang Kurniawan ini, saya berpikir bahwasanya yang pertama saya ingin melanjutkan tongkat regenerasi di organisasi BEM ini. Karena memang eee, kemarin-kemarin saya juga udah ada keinginan gitu, kayak masuk rumah saja masih ragu. Dengan keyakinan saya dengan teman-teman senior segala macam, diyakinkanlah sehingga saya juga memberanikan diri untuk mendampingi Kang Kurniawan ini sebagai wakil gubernur. Jadi intinya pada ini saya motivasinya ingin melanjutkan regenerasi lah di organisasi Wis. ini, di BEM, apalagi di BEM ini. Oke, bagus sekali. Motivasinya sangat mulia ya, melanjutkan atau mengambil tongkat estafet, mungkin narasi lainnya seperti itu ya. Oke, baik. Ya, ceritanya Kang Kurniawan dan Kang Ihsan masuk BEM, fast forward, sampai akhirnya diamanahi sebagai gubernur dan wakil gubernur ya. Bisa diceritakan singkat saja bagaimana proses pemilihan kalian berdua itu seperti apa? Dikit aja. Mungkin Kang Ihsan? Oh, boleh boleh. Kita prosesnya, awalnya kita udah ada rencana, terus ngobrol-obrolan kita ada sosialisasi nih ke UKM, ke UKM kita minta kayak ibaratnya minta restu aja gitu, Baik-baik. minta restu. Setelah itu memang mereka sepakat-sepakat aja yang penting kita bisa benar-benar menjalankan, tugas dengan benar gitu. Sehingga terjadilah kita kongres dibuka lagi, itu kan sampai 2 bulan Pak di pending-nya gitu, Mhm. sampai bulan Juni. Ternyata waktu kita udah mulai, apa ya, pemilihan ternyata adalah yang menyalonkan, karena memang kemarin sempat kekosongan Mmm, dan waktu kita udah dibuka ada calon satu lagi ada gitu. calon satu lagi. Ternyata calon paslon satu itu mereka ada, apa ya, kekurangan gitu dari Mmm. tingkat, persyaratannya, sehingga mereka gugur di tengah dan hingga akhirnya kita yang naik menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah, itulah cerita singkatnya waktu kita melakukan pemilihan waktu kemarin ingin dilantik gitu. Oke, baik baik baik. Jadi saya ini ya, saya kehilangan kata-kata, saya ada satu, istilahnya itu peribahasa cuma saya lupa. Jadi Anda itu seperti mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya itu saved by the bell ya. Ya, Jadi ada calon lain, karena calon tersebut secara administratif, tidak memenuhi, iya. Anda berdualah yang maju gitu ya, alhamdulillah. Reaksi pertama kali deh, pada saat langsung tiba-tiba terpilih nih, apa? Apakah kaget atau bagaimana? Coba Kang Kurniawan dulu. Kalau dari saya itu, nggak kaget Oh, nggak kaget nggak ya? kaget, tapi, lebih ke ini tuh harus bagaimana sih ke depannya gitu. Oh, Setelah lantik ini besok itu harus ngapain, harus menyusun mhm, apa, harus melakukan apa dulu gitu, langkah awalnya itu harus seperti apa dulu. iya iya. Itu yang membuat, tantangan bagi diri saya sendiri gitu, untuk, meneruskan roda organisasian di BEM ini sendiri, supaya, BEM ini sendiri ke depannya agar jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti itu sih Oke oke oke. gambaran itunya. Iya, reaksi pertamanya lebih ke bingung kali ya? Ya, "Aduh kumaha ieu?" cenah mun cek bahasa Sunda teh mah. Kalau Kang Ihsan gimana reaksi pertama pada saat diberitakan, "Waduh terpilih nih?" Reaksi pertama aja sih hampir sama sih Kak, kayak Kurniawan karena memang udah ada rencana juga karena Oh, I see I see yang I see. kaget itu waktu nggak 2 bulan sampai itu tuh yang nggak ada apa ya, nggak ada kekosongan pemimpin. Nah, yang kaget itu tiba-tiba ada paslon yang menyalonkan juga gitu. Justru itu yang bikin Ya yang kaget ya? bikin kaget. Karena ya kita kira kita berdua aja yang menyalonkan gitu. Ibaratnya kita aklamasi ternyata ada yang menyalonkan. Nah itu aja sih, waktu terpilih ya mungkin lebih ke bingung, wah ini langkah awal apa sih yang mau diambil gitu. I see, sama-sama bingung ya? Iya. Oke. Baik, singkat cerita kalian berdua terpilih ya, by the way dari bulan apa terpilihnya atau bertugasnya? Kita dari bulan September, awal September. Oh, awal September ya. Nah, kalian sudah terpilih, lalu, eee, awal-awal bingung gitu ya, lalu kasak-kusuk menyusun segala macam. Nah, coba sekarang
Diceritakan kepada sahabat umim semuanya. Yang pertama mungkin nama kabinetnya apa dan filosofi di baliknya, silakan. Oke. Untuk nama kabinet periode sekarang itu Kabinet Karsa Bersama, Pak. Karsa Bersama ya? Iya, Karsa Bersama itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya karsa itu niat, sama itu sama. Jadi, niat bersama, kita kan filosofinya itu, eee, di BEM itu sendiri mempunyai tujuan atau pencapaian. Nah, dengan niat bersama, kami harap gitu, bisa mencapai tujuan tersebut. Oh oke, bagus sekali ya, Karsa Bersama, niat bersama ya. Jadi semua unsur atau stakeholders dari BEM memiliki niat bersama gitu ya, Betul. yang bisa implementasikan atau aplikasikan ya. Oke, itu namanya adalah Kabinet Karsa Bersama. Berikutnya visi misinya apa? Mungkin Kang Ihsan atau Kang Kurniawan mau menjelaskan? Oke, untuk visi misinya, menciptakan BEM Fakultas Pertanian yang kolaboratif dan efektif dengan fokus pada penguatan sinergi antara Ormawa dan UKM melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis sharing guna membangun lingkungan organisasi yang harmonis dan berkelanjutan. Ini untuk visinya. Sisinya. Nah, bagaimana sih cara menjalankan visi ini gitu? Mhm. Tentunya kan ada di misi-misinya ya, Pak. Betul sekali. Nah, misinya itu yang pertama, kami dari BEM ingin memfasilitasi pertemuan dan diskusi rutin bersama para UKM maupun Ormawa. Mmm, Yang ya. kedua ada program mengembangkan program kolaboratif. Dengan mengembangkan program kolaboratif, kita, dari BEM sama Ormawa lain itu ataupun UKM yang menjalankan program, kita dari BEM, makin terjalin erat, makin saling terhubung gitu, Pak. Entah, emosionalnya ataupun, kekeluargaannya seperti itu. Nah, itu sih yang saya pengen capai sebenarnya. Mhm mhm. Nah, yang ketiga membangun komunikasi yang transparan dan terbuka. Dengan kita membangun komunikasi dan transparan terbuka, eee para UKM dan Ormawa pun, percaya gitu terhadap BEM. Nah, transparan ini itu sangat penting gitu, Pak, Mhm. di dalam organisasi karena, eee, apa sih, menjalin erat emosional itu dengan transparan, dengan saling terbuka gitu. Kita, bisa makin kayak keluarga banget gitu, Pak. Mantap mantap Itu sih. mantap. Nah, yang keempat ada membangun jaringan eksternal yang kuat. Nah, membangun jaringan eksternal yang kuat ini itu, eee, kami kan dari BEM Peperta Unim itu banyak sekali ya, Pak, di luar sana itu, organisasi-organisasi yang lain itu supaya apa ya, sama BEM kita sendiri itu bisa, terbangun gitu komunikasinya. Nah, supaya lebih dikenal lagi lah BEM Peperta Unim sendiri itu seperti apa, begitu. Baik, jadi kalau bisa saya summary-kan atau saya ringkas, visi misi dari Kabinet Karsa Bersama ini membangun ya mungkin intinya membangun kebersamaan ya, Iya, kebersamaan baik itu internal dan eksternal ya. iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan misi yang tadi sudah dielaborasi sama Kang Kurniawan. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut tentunya ada tantangan dong ya. Bisa di-spill sedikit nih, dari awal kalian menjabat gitu ya, apa sih tantangan yang sudah dihadapi dan bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin untuk apa ya tadi tuh, namanya, kita, tantangan ya, Pak, ya? Betul. Tantangan, mungkin tantangan ya banyak sekali lah yang kita hadapi apalagi kita di sini juga, masih baru ya, kita juga masih baru menjabat dan ternyata memang banyak sekali lah dan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang itu bagaimana, yaitu banyaknya kegiatan yang memang kita belum apa ya, belum terrealisasi gitu dari program kerja. Yang pertama apalagi sekarang sudah penyambutan mahasiswa baru. Nah, Isi. PR besar bagi kita juga mahasiswa baru mereka kita tuh sebagai BEM harus mengenalkan benar-benar dan menciptakan regenerasi buat kedepannya. Mhm. Mungkin dari kegiatannya tuh harus benar-benar kita disusun sehingga kita buat konsep yang memang i apa ya, jawabannya itu, berkesan untuk mereka gitu.
dan juga Mhm. bisa diimplementasikan ketika mereka sudah menyelesaikan masa pengkaderan. Oke oke Nah, oke mungkin oke. itu tantangan paling berat sih dari biasa dalam periode BEM itu adalah ketika datangnya mahasiswa Mahasiswa baru. baru. Karena memang kita membimbing mereka tuh benar-benar dari bulan September itu bisa jadi sampai Desember atau bulan Januari, Oh, oke gitu oke ya, oke. semester lah. Jadi kita nggak bisa, apa ya, tutup mata, tutup telinga, terus juga nggak bisa kemana mana, bingung juga harus mencontohkan benar-benar gitu. Oh, iya Iya, iya iya. kita nggak bisa gimana-gimana tuh takutnya kan kita harus sebagai contoh nih Betul kakak-kakak. sekali Nah, betul itu sekali. sih yang memang agak sulitnya gitu. Oke, baik, yang disampaikan oleh Kang Ihsan, itu tantangan dalam membimbing ya, Iya. membina mahasiswa baru. Jadi hubungannya dengan sesama mahasiswa. Kalau misalkan, tantangan dari lembaga nih, ada nggak kira-kira yang Itu dihadapi oleh BEM? oh ya, ada beberapa yang mungkin kita hadapi dengan lembaga yang sekarang kita tetapkan, apa ya namanya, kita kan ada yang namanya aturan baru nih yang Mhm. yaitu sentralisasi di Oh, betul. nah, mungkin kalau misalnya kita mengaca dari tahun kemarin, itu kegiatan-kegiatan segala macam perizinan ataupun tuh hanya stuck di ini, tingkat fakultas aja. Tas. Karena memang sekarang ada kebijakan baru yaitu sentralisasi, nah mungkin kita dalam penyesuaian lah. Kita merasakan ada sedikit perbedaan dan penyesuaian terkait aturan ini gitu. Jadi sehingga Mhm. kita agak kebingungan lah gitu, I see I see I see I see. kebingungan secara administrasi dan secara apa ya, birokrasi kita masih, tahap penyesuaian dan kebingungan jugalah untuk awalnya. Tapi untuk sekarang kita alhamdulillah bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit. Siap siap siap. Oh, alhamdulillah ya, walaupun ada mungkin bisa dibilang budaya baru mungkin ya. Iya benar. Jadi setelah Bapak Doktor Deden itu menjabat sebagai rektor, beliau, eee, menyusun kebijakan-kebijakan baru, salah satunya adalah kebijakan sentralisasi di lingkungan Universitas Winaya Mukti. Dan kebijakan ini tentunya banyak yang menuntut semua sivitas akademika untuk beradaptasi ya, Iya benar. termasuk di dalamnya adalah para, BEM dan juga UKM. Tapi alhamdulillah selama so far ya bisa beradaptasi ya? Iya bisa Oh, beradaptasi. alhamdulillah sekali. Oke, baik, itu adalah tantangan ya. Nah, berikutnya coba, kalian spill sedikit saja program dan kegiatan nih, program kegiatan unggulan dari BEM Kabinet Karsa Bersama ini. Program kegiatan yang sudah berjalan atau mungkin yang akan dijalankan di masa depan? Silakan, mungkin Kang Kurniawan dulu. Hmm. Program untuk program kerja yang kita akan hadapi itu yang paling dekat itu ada di tanggal 21 November sekarang. Oh, Program betul kerja sekali ya. ya, program kerja ini itu kolaboratif, Pak. Kolaboratif itu bersama Himabud. Oh, Himabud itu organisasi himpunan di S1 Agroteknologi teknologi ya. sama UKM di Maperta. Mmm, Nah, program kerja ini, sedang kami tempuh, sedang kami usahakan, eee, yang di mana pada tanggal 21 November ini adalah Hari Pohon Sedunia. Hari Pohon Nah, Sedunia, oke oke oke. ini tuh merupakan kegiatan lingkungan, Pak. Nah, kegiatan lingkungan ini, merupakan penanaman pohon dengan target 1.000 pohon ya, Pak. Aduh, Wak, oke. 1.000 pohon bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Citali, seperti itu, Pak. Nah, itu, program kerja kerja yang akan mendatang. Akan datang ya, tanggal 21 November ini ya. Ya, Mhm. kalau untuk program kerja unggulan kami ada di, FMD, Pak. Oh, FMD itu juga sama, kolaboratif sama Himabud. oke oke oke. FMD itu Paperta Masuk Desa. Wih, bagus. Catchy banget ya namanya ya. Ya, Oke. Paperta Masuk Desa ini yang di mana di dalam kegiatannya itu, apa ya, kayak kita nih sebagai mahasiswa masuk ke desa gitu. Oke. Jadi kayak kayak KKN gitu, Pak, kalau Oke. tulisan ini mah. Bagus Ya, bagus bagus. nah di dalam rangkaian kegiatannya itu pun ada apa, ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita masuk ke desa otomatis, ada sekolahan ya, Pak. Nah, kami dari Fakultas Pertanian membawa apa, mahasiswa gitu untuk, belajar bersama bersama Mmm, anak-anak SD tersebut, di dalam desa tersebut. Terus, belajar bersama petani seperti apa, terus, mendengarkan aspirasi petani itu seperti apa sih, itu, oke oke Kak. oke. Oh, Iya. bagus sekali ya.
Ada program unggulan lain mungkin yang bisa di-spill? Eee, Sejauh ini belum ada lagi sih, Pak. Oh, belum Tapi bisa lagi. sedang kami usahakan untuk membuat program kerja yang lebih terbaru, gitu, Pak. Oke, oke, oke. Tapi, inovasi terus diusahakan ya, Ya, di-draft atau di-design, cuma belum ada namanya aja mungkin seperti itu kali ya? tapi sedikit bayangan sih udah ada. Bayangan udah ada Udah ya? ada, kami dari BEM itu akan ada apa ya, melakukan kunjungan gitu, Pak. Mmm, Kunjungan ke IDX. IDX? IDX itu Indonesia Stock Exchange yang di mana Oh, menarik. kita itu belajar apa sih, belajar investasi Oke, 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 investasi, oke. buat generasi muda gitu. Karena semakin muda berinvestasi semakin lebih baik gitu, Pak. Oke, oke, Ya oke, karena oke. kan, sekarang mendukung program pemerintah juga gitu, dengan investasi di masa muda itu lebih baik, Pak. Oke, baik, baik. Oke, kalau yang FMD itu bisa difahami ya, Fakultas Pertanian, masuk desa pasti nggak jauh-jauh dari bidang pertanian. Iya Nah, betul, ini yang ingin saya highlight adalah kunjungan ke IDX gitu ya. iya, Biasanya kan identik dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. iya betul. Nah, ini bisa dibilang cross nih. Bisa diceritakan sedikit Kang Kurniawan atau mungkin Kang Ihsan, latar belakang munculnya ide itu dari mana sih? Kak, Keren nih. keren. Munculnya ini itu dari saya sendiri, Oh, bagus, ya, bagus. Mhm. dari saya sendiri. Karena, saya sendiri, eee, udah merasakan gitu, oh bagaimana sih investasi yang apa sih, yang legal itu seperti apa sih, supaya mahasiswa itu udah tahu gitu, ih ada loh investasi yang legal kan kebanyakan di luar sana itu ketika, orang-orang bilang investasi pasti bilangnya bodong bodong tes. Terus saya itu mengenalkan kepada mahasiswa bahwa investasi itu ada loh yang legal, ada loh yang lebih baik gitu. Nah, misalnya kalian tidak tahu caranya, kami dari BEM itu ingin mengajak mahasiswa semua untuk berkunjung ke IDX untuk belajar dari nol seperti itu. Wow, Memperkenalkan apa itu saham atau apa itu, obligasi, apa itu reksadana, ya seperti itu, Pak. Kan oke. investasi investasi juga itu ada banyak, ada properti, ada lain, Pak, seperti itu. Instrumen investasi banyak ya, Ya betul, luar biasa sekali ya. Itu adalah program unggulan dari BEM yang dipimpin oleh akang-akang berdua ini. Ada yang mungkin sudah dilaksanakan, mungkin yang PKKMB itu udah ya, betul, dan masih berlangsung mungkin sampai sekarang ya. Nanti juga ada Hari Pohon Sedunia ya tadi ya, betul. Hari Pohon Sedunia, FMD, Faperta Masuk Desa, dan masih dalam draft adalah kunjungan ke IDX. Wah, luar biasa sekali. Alright, next question. Kalau menurut Akang berdua, bagaimana prospek karir dan tantangan bidang pertanian bagi mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian? Pendapatnya aja mungkin dari Kang Iksan dulu deh, Oke. silakan. Tantangan karir bagi mahasiswa Fakultas Pertanian. Tantangan karir di bidang pertaniannya ya, mungkin, kalau saya mah, itu karena memang udah masanya sekarang udah masa, apa ya namanya ya, udah masa zaman modern gitu ya, dalam bidang pertanian itu udah sedikit ada perubahan juga kadang sebagai, apa ya, anak muda apalagi mahasiswa pertanian harus bisa menguasai segala macam teknologi dari pertanian apapun itu ya itu karena memang kita sebagai mahasiswa pertanian apalagi di bidang agroteknologi kita bukan hanya, apa ya, kayak peralatannya itu hanya untuk itu aja. Jadi kita harus lebih mengenal yang namanya, alat-alat mesin pertanian di lebih ke modern gitu, Pak. Jadi intinya ya kita harus bisa lebih tahulah terkait pertanian, apalagi karir kita nih sebagai nanti buat ke depannya, pertanian tuh kita harus bagaimana, apalagi sekarang lahan-lahan udah mulai sempit juga, sehingga kita harus bisa menyesuaikan, hal tersebutlah nanti ke depannya. Oke, baik. Jadi kalau dari segi prospek itu terbuka lebar ya, Iya, terbuka luas, tapi syaratnya ada. Kita harus beradaptasi dengan teknologi itu iya, tadi ya. benar. Oke, wah bagus sekali. Mungkin Kang Kurniawan mau menambahkan apa sih tantangan atau prospek ya bagi mahasiswa Fakultas Pertanian di dunia karir atau bisnis mungkin? Oke, dari menurut pandangan saya ke depannya itu kan
bentar lagi itu 2030 ya, Pak, yang mana demografi Indonesia itu lagi surplus-surplusnya gitu. I see. Ya, ini merupakan tantangan bagi kita sendiri gitu, di mahasiswa. Bagaimana sih kita beradaptasi pada zaman tersebut, entah dari segi teknologi maupun, mental, yang paling pertama itu, Pak, mental. Mental ya? Nah, itu merupakan tantangan yang paling besar gitu. Mmm, Karena, ketika mental sudah terbentuk, eee, pengaplikasian teknologi ataupun ilmu semacamnya itu bisa lebih baik gitu, Pak, lebih menerap kalau mentalnya kita terbangun. Yang paling utama itu sih mental menurut saya. I see I see. Oh, bagus sekali. Saya meng-highlight satu kata yang bagus dari Kang Kurniawan, mental ya. Persiapkan mental sebaik mungkin. Eee, Intermezzo sedikit mungkin ya, Akang berdua. Saya jadi teringat dulu pada saat saya kuliah ada seorang dosen yang menjelaskan konsep ada teknofobia, ada teknofilia, dan teknologi, menengah gitu ya kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau teknofobia itu kita takut akan teknologi ya, Mhm. jadi teknologi terbaru kita abaikan. Sedangkan kalau teknofilia kita itu terlalu cinta dengan teknologi ya, sampai-sampai kita sangat bergantung kepada teknologi. Nah, yang saya ingin sampaikan nyambung dengan statement-nya Kang Kurniawan, kita harus berada di tengah ya. Iya. Jadi dengan adanya teknologi kita harus gunakan, tapi gunakanlah dengan bertanggung jawab ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab, mental tadi harus dikuatkan, seperti itu. Waduh, ini suasana sudah cair ya, ini kayak ngobrol di coffee house, coffee shop, tapi kopinya nggak ada ini, sahabat Unlimit. Bagi kalian pemilik coffee shop, boleh kalau mau endorse ya, bisa hubungi Humas Unwim. Bercanda 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 ya. Tapi kalau yang serius juga nggak apa-apa sih. Tapi sayang sekali ini waktunya terbatas ya, Akang berdua. Kita sih berharap mau ngobrol sampai subuh ini, tapi nah waktunya terbatas, maka kita harus akhiri sahabat Unwim ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kang Kurniawan dan juga Kang Ihsan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya ya. Baik sahabat Unwim semuanya, tiba saatnya kita di akhir video. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada guna dan manfaatnya. Aduh, saya hampir lupa ya. Coba Kang Kurniawan dan Kang Ihsan rayu dong. Yang pertama, rayu para mahasiswa baru Universitas Wiraya Mukti Fakultas Pertanian untuk masuk BEM. Dan yang kedua, rayu juga sahabat Unwim yang masih SMA untuk masuk Fakultas Pertanian. Dimulai dari Kang Kurniawan dulu, silakan. Oke, untuk teman-teman semuanya, eee, untuk teman-teman semua para mahasiswa, ayo bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa itu sangat luas untuk kita mengekspresikan, untuk berkreasi sebagai kita di mahasiswa. Karena mahasiswa itu mempunyai kreativitas yang tinggi untuk, mengaplikasikannya di sebuah wadah yang khususnya di Badan Eksekutif ini. Saya harap dengan, adanya wadah ini, kalian yang mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi untuk kedepannya bisa bisa berkesinambungan di organisasi ini. Untuk anak-anak SMA di luar sana, ayolah bergabung ke Universitas Wiraya Mukti, khususnya di Fakultas Pertanian. Saya sudah merasakan sendiri di Fakultas Pertanian ini, sudah merasakan bagaimana cara, mendalami dunia pertanian, bagaimana, eee mendalami pertanian itu seperti apa dan, bagi Anda yang tidak tahu pertanian itu apa, bolehlah masuk ke Fakultas Pertanian, seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali Kang Kurniawan, silakan Kang Ihsan ajaklah mahasiswa baru dan juga sahabat Unwim yang mau lulus SMA. Oke, bagi teman-teman nih mahasiswa baru, terutama dari angkatan 24, ayo, sebelum kita mumpung masih, apa ya, ada waktu panjang, apalagi untuk angkatan 24 nih, kalau kalian pengen, ya belajar tentang organisasi, terus juga bagaimana caranya kita me-manage waktu, dan juga me-manage, kesibukan kita gimana pun itu, ya ayolah kita masuk ke BEM. Di sini kita belajar bersama-sama, karena di BEM tidak hanya belajar terkait organisasinya saja, tapi dengan kita mengembangkan soft skill-nya juga. Jadi bagi teman-teman nih yang minat nanti untuk kedepannya ingin bergabung di BEM, silahkan nanti kita
akan ada, forumnya untuk pembukaan, anggota BEM untuk ke depannya. Nah, mungkin bagi juga teman-teman nih, adik-adik yang terutama yang SMA atau SMK bentar lagi mau lulus sekolah, yuk sini masuk ke Universitas Sunaria Mufti, terutama di Fakultas Pertanian nih. Apalagi nih adik-adik yang misalnya di SMK-nya ada jurusan pertanian, boleh nih cocok banget di Universitas Sunaria Mufti ada Fakultas Pertanian. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau masuk silakan masuk, karena nggak hanya ilmu saja yang kita dapatkan, tapi di organisasinya juga kita akan dapatkan. Semoga depannya bisa lebih bermanfaat. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk, mas adik-adik yang lulus di sekolah menengah. Oke, baik. Hatur nuhun sekali lagi Kang Kurniawan dan juga Kang Ihsan. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan segala program kerjanya lancar-lancar saja ya. Oke, sahabat UNIM semuanya, sebelum saya sign off, saya ingin mengingatkan kepada sahabat UNIM semuanya untuk mengunjungi website Universitas Winaya Mukti di www.unwim.ac.id. Jangan lupa juga kunjungi semua sosial media Universitas Winaya Mukti di official Unwim ya. Kita memiliki akun YouTube, lalu juga TikTok ada, Instagram ada, X, LinkedIn, lengkap semuanya ya. Semua update mengenai Universitas Winaya Mukti akan tumplak di situ. Baik, sahabat Unwim semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi pada kesempatan video yang akan datang. Humas Unwim, informasi terdepan teknologi terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kurniawan dan juga Kang Ihsan, dadah semuanya ke sahabat Unwim. Dadah.